semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Hari ini tanggal 15 September 2025, kita mengabarkan informasi. Tentunya ada kabar gembira yang perlu teman-teman ketahui. Jika memang sudah tahu informasi ini, tujuannya teman-teman ya, kita tentu agar mendapatkan pencerahan ke kalangan masyarakat yang belum mengetahui informasi perkembangan program bantuan sosial. Yang sudah mengetahui informasi ini, jangan lupa di-share nanti di akhir video. Nah teman-teman, di video kali ini kita mengabarkan ada dua berita yang menggembirakan yang perlu teman-teman ketahui, selain dari program utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi program bantuan itu bukan hanya PKH dan BPNT, walaupun dua bantuan ini setiap per 3 bulan itu disalurkan, namun ada yang namanya program komplementer, kemudian program tambahan, program bantuan atensi. Nah teman-teman harus mengetahui informasi tersebut. Di video kali ini kita akan mengabarkan informasi dua bantuan. Ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman sahabat sosial. Bisa saja ini merupakan program bantuan tambahan ataupun program komplementer bagi teman-teman sahabat sosial semuanya. Nah teman-teman, kita akan sampaikan informasi detailnya. Jangan lupa ya, tetap support kami agar kita terus mengabarkan informasi secara konsisten. Tanpa teman-teman semuanya, tentunya kami tidak bisa mengabarkan informasi, dan dengan tujuan adalah agar informasi yang kita sampaikan itu dapat tersebar luas tentunya. Itulah tujuan dari follower. Nah teman-teman, kita sampaikan informasi tersebut. Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa nanti di akhir video di-share ke media sosial yang lainnya. Semakin banyak pengikut dari channel ini, tentunya semakin banyak informasi yang teman-teman ketahui. Oke, langsung saja ya kita menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Jadi program bantuan PKH dan BPNT itu sudah disalurkan ya di tahap ketiga, periodenya Juli, Agustus, September. Tentunya teman-teman mayoritas sudah mendapatkan program bantuan PKH dan BPNT. Namun yang belum tersalurkan bantuannya tetap sabar karena proses ini dilakukan secara bertahap. Yang datanya sudah siap tentu dapat disalurkan. Yang datanya belum siap tentu dilakukan prosesnya secara bertahap. Apakah kelaikan KPM itu masih layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah teman-teman, kita tinggalkan terkait informasi program PKH dan BPNT. Ini tidak kalah pentingnya perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, pemerintah telah menetapkan terkait Presiden Prabowo menyetujui penyaluran program makan bergizi gratis, ditambah proses penerima manfaat program MBG ini sampai mencakup guru sekolah dan relawan posyandu. Jadi bukan hanya anak sekolah SD, SMP, SMA ataupun SMK. Dan saat ini Presiden telah menyetujui terkait hal ini, yaitu program makan bergizi gratis ini dapat diterima juga bagi guru sekolah dan relawan posyandu. Dan itu ingat ya teman-teman sahabat sosial, saat ini lagi menyusun prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat surat putusan dari Presiden segera diterbitkan untuk penambahan penerima manfaat program MBG ini. Selanjutnya teman-teman, ini informasi yang kedua. Oh ya, untuk program makan bergizi gratis ini tentunya walaupun masih ada kekurangan, yang jelas pemerintah terus melakukan perbaikan proses ini. Mudah-mudahan terus menyasar ke beberapa wilayah yang belum tersalurkan bantuan program makan bergizi gratis ini. Nah, terkait apapun hal itu teman-teman, tujuan pemerintah adalah untuk melakukan proses perbaikan sehingga anak-anak sekolah itu mendapatkan yang namanya makan bergizi gratis. Nah, teman-teman silakan komen di bawah apa nih suka dukanya terkait program makan bergizi gratis ini. Kita hanya menyampaikan perantara informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, informasi yang kedua ini tidak kalah pentingnya teman-teman, dan ini merupakan kabar gembira. Silakan di-share ya informasi ini. Yang kedua adalah terkait program bantuan sosial, bantuan beras yang telah ditetapkan, yaitu bantuan bahan pangan, dan ini melalui Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan bantuan pangan beras ini dilanjutkan hingga Desember 2025. Bagaimana skemanya? Nah, silakan teman-temannya disimak informasinya. Untuk bantuan beras sebelumnya di tahun 2025 telah tersalurkan di periode salur Juni-Juli 2025, dan itu 20 kg tersalurkan kepada 18 juta lebih penerima manfaat yang tercatat dalam DTSN. Jadi ada yang belum mengetahui DTSN, yaitu data tunggal sosial ekonomi. Data ini dikelola oleh BPS.
Pusat data yang dikelola oleh BPS, datanya dari berbagai sumber data. Dari Kementerian Sosial itu DTKS, dikirim nanti jadi DTSN. Kemudian dari data BPJS, data P3KE, data BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai hal dari kementerian dan lembaga terkait itu dikirim ke DTSN, yang nama data tersebut adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dan nanti dikelola oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, semua informasi program bantuan sosial itu sumber datanya lewat DTSN. Jadi itu ya teman-teman sahabat sosial. Nah, untuk bantuan beras di tahun 2025 yang telah disalurkan di tahap pertama Juni-Juli 20 kg, dan saat ini kembali disalurkan dan dilanjutkan dari bulan September hingga bulan Desember 2025. Nah, paham ya teman-teman sahabat sosial? Skemanya adalah pemerintah telah menetapkan untuk penyaluran dilakukan 2 tahap agar prosesnya lebih dipercepat. 2 tahap itu September Oktober 20 kg, kemudian di bulan November Desember 20 kg. Jadi per bulan itu 10 kg. Ada 2 tahap proses penyaluran yang dilakukan nanti oleh Perum Bulog, dan Perum Bulog nanti bekerja sama dengan PT Pos ataupun dengan desa maupun kelurahan. Jadi teman-teman, datanya sama, yaitu 18 juta lebih penerima manfaat. Apakah nanti ada perubahan dari pemerintah? Kita tunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan ya nanti diperluas lagi terkait penerimanya, karena di tahap sebelumnya itu PKH murni tidak mendapatkan bantuan beras 20 kg dengan alasan tentu bantuan PKH ini nilainya bervariatif. Ada yang mendapatkan bahkan 2 juta lebih, ada yang mendapatkan bahkan hingga 3 juta lebih. Nah teman-teman, sedangkan untuk BPNT itu mendapatkan Rp600.000. Mudah-mudahan dengan adanya program bantuan beras 20 kg per 2 bulan ini tentunya dapat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Nah, terkait keputusan apakah nanti akan ditambah kuotanya, kita tunggu informasi selanjutnya dari pemerintah. Mudah-mudahan ada penambahan kuota. Yang jelas, ini merupakan kabar gembira ya teman-teman sahabat sosial. Bantuan beras disalurkan 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, yang mana proses pencairan dilakukan langsung 2 tahap. September, Oktober 20 kg, kemudian November, Desember 20 kg. Nah, kita tunggu ya informasi selanjutnya dari pemerintah. Segera diterbitkan surat keputusan presiden ataupun nanti ada informasi resmi yang ditetapkan kapan mulai proses penyaluran bantuan beras ini. Silahkan komen di bawah teman-teman sahabat sosial. Apakah sudah mendapatkan bantuan beras di daerahnya? Yang sudah, bagaimana dengan kualitas beras yang didapat? Apakah baik? Tentunya karena pemerintah juga telah menyampaikan jika kualitas beras yang didapat dari bantuan beras ini dinyatakan tidak baik, bisa langsung ditukarkan di balai desa maupun balai kelurahan yang telah melakukan proses penyaluran, atau langsung ke Perum Bulog tentunya di wilayahnya masing-masing. Oke teman-teman, itu ya informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini merupakan kabar gembira yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Bantuan beras dilanjutkan lagi, kemudian bantuan makan bergizi gratis ditambah kuotanya, sehingga guru sekolah dan relawan posyandu itu mendapatkan bantuan makan bergizi gratis. Nah teman-teman, di periode terakhir yaitu Oktober, November, Desember itu akan ada lagi proses ground check untuk penyaluran program PKH dan BPNT. Di tahap keempat nantinya apakah di bulan November cair ataupun di bulan Desember. Yang jelas ini akan dilakukan kembali proses ground checking ke rumah-rumah KPM. Terima kasih teman-teman, itu informasi yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi di-share informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.